Kalau jawab nggak kelihatan kan? Wih, jangan direkam lah. Baju Bapak kelihatan nggak? Nggak ya? Enggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Dengar Oke, sudah kelihatan? Udah, Ustaz. Ustaz. Tidak, Ustaz. Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke, sebentar. Ayo. Assalamualaikum. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana? Sehat semuanya? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Udah berapa minggu ya kita nggak ketemu ya? Maksudnya udah nggak pernah bertatap muka lagi. Baru ini kita bertatap muka lagi ya. Ya, Ustaz. Oke, gimana? Bosan di rumah? Bosan, Ustaz. Agak Ustaz. Oh nggak betah ya berarti ya? Betah. Oh betah, kalau gitu nggak usah sekolah lagi lah kalau gitu ya. Ustaz gak. Oke, gimana pelajarannya selama ini? Susah atau mudah atau biasa-biasa saja? Insya Allah bisa, Ustaz. Wih, luar biasa. Tapi kok nilai ulangannya pada masih belum bagus-bagus ya? Kurang paham, Ustaz. Paham. Masih belum paham Ustaz. Ya, Ustaz belum paham. Nggak paham, Ustaz. Sama Masih paham kalau masuk sekolah, Ustaz. Oke, sebelum kita mulai, yang namanya Muhammad Fahri Arianda, tolong pimpin doa dulu kita mulai belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, semoga pada malam ini kita mendapat pahala ya, karena kita belajar malam lagi sekarang. Nggak lagi pagi nih kayaknya. Oke, malam hari ini kita akan bahas tentang materi himpunan ya, yang bab 2 kemarin sudah selesai, tapi kita belum ada ulangan. Nah, pada malam ini Bapak akan jelaskan apa sih sebenarnya himpunan itu. Oke, sebentar ya, Bapak startin dulu ini. Gimana kelihatan ininya, materinya? Enggak ada Ustaz. Belum, Ustaz. Tidak ada Ustaz. Nggak ada? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Oke, sebentar. Ini lagi macet ini. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Warna apa background ini? Kalau kelihatan. Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Warna apa backgroundnya?
Oren. Semua oren. Oren putih. Oren putih. Oke, apa tulisannya? Himpunan. Himpunan. Bulan. Oke, pada malam ini kita akan belajar tentang materi himpunan ya. Oke. Mikrofonnya nggak apa-apa tetap diaktifin, tapi Bapak mohon ini ya, ketika Bapak menjelaskan jangan ada yang bersuara. Nanti ketika Bapak tanya boleh bersuara gitu. Tapi nggak apa-apa nggak dimatiin mikrofonnya, oke? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lagi nih. Bener, PPT-nya lagi macet, lagi ngambek ya. Jalan ya. Jalan ininya, slide-nya. Kalau Bapak alih gini jalan nggak? Halo. Jalan. Nampak Ustaz. Jalan Ini kalau saja. Bapak lagi jalan ini, Jalan Ustaz. sampai gerak-gerak ya. Gerak Ustaz. Oke. Nah, pada malam ini kita belajar tentang ada 4 macam nih. Ada namanya konsep dasar himpunan, kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan, kemudian relasi antar himpunan, dan operasi pada himpunan. Yang pertama dulu, konsep dasar himpunan. Kita berbicara tentang apa itu himpunan. Nah, pengertian himpunan. Ini kemarin dari PowerPoint yang Bapak kirim yang dalam bentuk PDF yang Bapak kirim di Classroom itu, Bapak jadikan Bapak rangkum menjadi suatu kesimpulan yang malam ini akan kita bahas ya. Oke, bisa kedengaran semua ya? Bisa Ustaz. Oke, coba kita perhatikan. Himpunan, apa sih itu yang namanya himpunan? Oke, jangan ribut, nanti nggak kedengaran. Oke, himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah pengumpulan objek-objek tertentu yang telah ditentukan turut persepsi atau pemikiran kita menjadi suatu kesatuan. Ini kata siapa? Ini kata kita James Cantor. James Cantor ini bapaknya himpunan ya, artinya dia itu yang menemukan himpunan ya. Nah, objek-objek itu disebut dengan elemen atau member of set atau anggota dari himpunan. Nah, sebenarnya kalau dalam matematika himpunan itu apa sih? Kalau dalam matematika, himpunan itu merupakan kumpulan objek-objek atau benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Nah, maksud didefinisikan dengan jelas ini apa? Maksudnya adalah ketika kalau kita sebutkan suatu benda, nah orang tersebut dapat menentukan apakah benda ini merupakan anggota dari himpunan yang dibicarakan atau bukan. Nah, coba kita lihat contohnya. Contoh yang dikatakan dengan himpunan. Ada 2 contoh, kita lihat mana yang dikatakan himpunan dan mana yang bukan dikatakan himpunan. Nah, contoh nomor 1 ini bukan himpunan. Coba kita lihat. Kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Kumpulan makanan lezat, kumpulan batu-batu besar, kumpulan lukisan indah. Ada yang tahu kenapa dia bukan himpunan? Ada yang bisa jawab? Oke, karena dia tuh tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Contoh, kumpulan makanan lezat. Kira-kira ada nggak nilai makanan lezat itu berapa poinnya? Nggak ada kan? Tidak Ustaz. Nah, Tidak ada. contohnya Tidak menurut Bapak, coba berdasarkan menurut Bapak mungkin makanan yang lezat itu adalah nasi goreng. Nah, mungkin menurut kalian semua makanan lezat itu adalah KFC atau pizza. Artinya kan tidak bisa didefinisikan, artinya tidak bisa digeneralkan. Jadi kalau tidak bisa digeneralkan, artinya pemikiran yang satu dengan pemikiran yang orang yang dua itu tidak bisa dijadikan satu, maka dia tidak bisa dikatakan dengan himpunan, artinya tidak memiliki ukuran jelas. Gitu. Kemudian kumpulan batu-batu besar. Batu-batu besar ini ukurannya berapa kan nggak ditentuin. Kalau nggak ditentuin, maka dia nggak bisa didefinisikan. Artinya dia juga bukan himpunan. Kemudian kumpulan lukisan indah. Nah, semua orang memandang indah itu relatif. Ada yang bilang, misalnya gambar Ultraman itu indah. Ada juga bilang gambar Ultraman itu nggak indah sama sekali, malah horor gitu.
itu kan namanya nggak bisa didefinisikan dengan jelas. Artinya dia bukan himpunan. Contoh yang kedua. Contoh kedua ini merupakan kumpulan himpunan. Coba kita sebutkan. Kumpulan negara-negara ASEAN. Nah, kira-kira kalau kumpulan negara-negara ASEAN itu ada nggak anggotanya? Ada. Ada Ustaz. Apa negara ASEAN? Ada Ustaz. Siapa yang tahu negara ASEAN? Malaysia. Saya Ustaz. Indonesia, Malaysia, Kamboja. Oke, ada Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Kamboja, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, Thailand. Oke, tunggu suaranya. Sebentar. Bentar, apa aja dulu. Tadi dicari Central Afrika. Oke, nanti Bapak tanya satu-satu yang ini. Cek. Nah, gimana ya? Nah, nih. Kemudian kumpulan sungai-sungai di Indonesia itu dikatakan himpunan. Ya, Bapak tanya nih, Muhammad Jimmy, kenapa itu dikatakan dengan himpunan? Karena bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, bisa sebutkan nggak nama anggotanya, kumpulan sungai-sungai di Indonesia? Apa, Ustaz? Bisa disebutkan nggak anggotanya dari sungai-sungai yang ada di Indonesia itu? Oke, dibantu. Abdurrahman Zuhair. Ada nggak anggota dari kumpulan sungai-sungai di Indonesia? Enggak, Ustaz. Di Indonesia ada sungai nggak kita nih punya? Ada Ustaz. Ada, Ustaz. Oke. Coba Ada Ustaz. sebutkan Akila Zahwan Arif. Sungai apa? Akila Zahwan Arif, aktifkan speakernya. Ayo, sungai apa yang ada di Indonesia? Sungai Siak, Ustaz. Sungai Oke, apa Musi. lagi? Oke, ada lagi. Sungai apa? Puas. Sungai Kapuas. Oke, Sungai Kapuas. Sungai Ladi. Sepertinya Akila ada dapat ini ya, ada dapat apa itu? Sponsor ya. Oke, artinya ketika dia memiliki anggota, maka dia dikatakan himpunan itu ya, yang dimaksudkan didefinisikan dengan jelas itu dia memiliki anggota. Kalau dia memiliki anggota, maka dia dikatakan dengan himpunan. Contoh tadi, kumpulan makanan lezat, ada nggak anggotanya yang jelas? Nggak ada kan? Kenapa? Karena semua orang bisa menilai itu lezat itu tidak ada patokannya. Tapi kalau kayak negara-negara ASEAN kan ada anggotanya itu Indonesia, Singapura, dan lain-lain. Kemudian kumpulan sungai-sungai kayak tadi Sungai Kapuas, Sungai Siak, Sungai Batanghari, dan lainnya itu kan ada anggotanya. Kemudian yang ketiga kumpulan bilangan asli genap. Ada nggak anggotanya? Ada. Coba ini. Coba Hafiz Yazid. Apa aja anggotanya Hafiz Yazid? Hafiz Yazid? Anggota apa Ustaz? Ini kemana nih? Anggota dari bilangan asli genap. Coba sebutin, 3 saja. Bilangan asli genap. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? 0. Kalau yang dimulai dari 0 itu Muhammad Fahri itu bilangan apa? 1. 2. 2, Ustaz. 2. 2, 4. 2, 4, 6. Bapak nanya dulu. 8. Tunggu dulu. Halo? Bapak nanya, kalau bilangan asli itu dimulai dari berapa sih? 1. Oke, 1. Kalau yang dimulai dari 0 bilangan apa namanya? Anjing. Bilangan caca. Oke, bilangan caca. Jadi kalau anggotanya tadi yang ditanyakan adalah Asli genap. bilangan asli genap itu maka dimulai 2, 4, 2.
2, 6, 24, 8, 4, 6, 10. 4, 10, dan seterusnya ya. 10, 12, 14. Oke. Oke, itu berarti ada anggotanya. Nah, itu dikatakan dengan himpunan. Oke, kita lanjut lagi. Keanggotaan himpunan. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi biasanya itu suara apa itu ya? Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi kalau kita menyatakan suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Seperti A, B, C, D, X, Y, Z. Boleh, yang penting dari A sampai Z. Kemudian untuk menyatakan himpunan dinotasikan dengan tanda kurung. Kurung apa untuk himpunan ini kalau yang seperti ini? Nah, yang tanda ini namanya kurung kurawal. Kemudian anggota himpunan itu ditulis dengan huruf kecil. Sedangkan kalau tanda dia anggota himpunan itu adiknya tolong disuruh diam dulu supaya suaranya atau apa mikrofonnya dimatikan saja dulu. Suara yang ada suara adiknya tolong mikrofonnya dimatikan. Oke. Nah, jadi anggota himpunan itu dikatakan dengan seperti ini lambangnya, elementer namanya. Oke, contohnya ini. Contohnya himpunan A, maka dipakai kurung kerawal A, B, C, D, F ini anggotanya. Nah, A ini adalah himpunan dengan bilangan apa? Huruf kapital, sedangkan anggotanya dipakai dengan huruf kecil. Sedangkan NA, N ini apa sih? N ini adalah bilangan kardinal yang menyatakan banyaknya anggota himpunan. Nah, jadi banyaknya anggota himpunan A berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Itu yang dikatakan dengan bilangan kardinal, nilai N. Jadi N itu banyaknya anggota himpunan. Oke, kita masuk ke konsep dasar himpunan berikutnya adalah penulisan himpunan. Nah, penulisan himpunan itu ada 4 cara ya. Cara yang pertama dengan cara tabulasi atau menyebutkan anggota-anggotanya. Bisa ini kelihatan jelas kan? Bisa Sudah start. start. Oke. Kalau tabulasi ini kita menyebutkan semua anggotanya atau kita mendaftarkan anggotanya. Contoh himpunan A 1, 3, 5, 7. Kira-kira anggotanya ini bilangan apa? Ganjil. Oke, bilangan asli Ganjil. Ganjil. Oke, kalau yang B ini bilangan apa? Bilangan cacah genap. Oke, bilangan cacah genap. Kemudian yang C ini himpunan apa? Hari. Oke, hari, Selasa. Jadi tabulasi itu yang kita tuliskan ini anggotanya Senin, Selasa, Sabtu. Nah, ini namanya tabulasi, menyebutkan semua anggotanya. Kau yang paling banyak makan. Gua ambil nanti rotimu dua. Aduh, jangan berebut makanan. Kita lagi belajar. Makan terus. Kita lanjut yang B. Terus. Oke, sudah. Yang kedua adalah menyebutkan syarat-syarat anggotanya atau dengan pencirian. Contoh A, nah, yang A ini adalah himpunan 4 bilangan asli ganjil yang pertama. Nih berarti dia. Kita menyebutkan syaratnya. Oke, suaranya. Kemudian yang B ini apa? Himpunan bilangan cacah genap. Terus yang C ini adalah itu siapa ya? Suara mikrofonnya dimatikan aja kalau yang lagi dengan adiknya, biar nggak mengganggu temannya. Kemudian yang C ini adalah himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Ini dia. Senin, Selasa, Sabtu. Jadi kalau anggota terus anggotanya, kalau yang B ini dengan cara menyebutkan syarat anggotanya. Jadi kita cukup sebutkan syarat anggotanya. Kemudian cara yang ketiga apa? Cara ketiganya adalah notasi pembentuk himpunan. Coba perhatikan Bapak cara bacanya. Himpunan A itu sama dengan atau himpunan A adalah X, di mana X kecil dari 8, X itu bilangan asli ganjil. Oke, kalau yang B ini cara bacanya, himpunan B adalah X, di mana X bilangan cacah genap. Oke, sebentar Bapak minta tolong siapa ya? Zaki. Tolong baca yang C ini gimana bacanya?
Zaki? Halo Zaki? Yes, Ustaz. Oh, hilang ya dia? Afwan, Ustaz. Oke, Bapak minta tolong. Zaki ada? Afwan, Ustaz. Oke, Zaki. Saya tidak nampak Baca gambarnya, yang Ustaz. C ini. Ini nampak gambarnya nggak? Saya nggak nampak presentingnya, Ustaz. Yang lain nggak nampak ya? Belum. Katanya ada yang nampak. Kalau saya enggak, Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Oke, nampak ya? Saya Nampak, nampak Ustaz. Iya Ustaz. Oke. Coba yang kalau nggak nampak, dia keluar dulu, terus masuk lagi gitu. Oke, Bapak minta tolong. Ini, Maulana Rifki. Ada orangnya? Ya Ustaz. Oke, bisa diaktifkan videonya? Oke, tolong bantu baca yang nomor C ini bagaimana? Kenapa nih? Nggak kelihatan. Yang C ini gimana cara bacanya tadi? Kan dua ada Bapak bantu baca. Yang C ini bacanya gimana? Siapa Ustaz? Siapa? Tadi Bapak X. minta. Suara Itu- Ustaz patah-patah. Saya nggak dengar. Oke, coba minta tolong ini Muhammad Fahri. Gimana cara bacanya yang C ini Pak Muhammad Fahri? X itu Himpunan C Himpunan sama C dengan sama C sama dengan X. X itu adalah nama-nama hari yang diawali huruf S. Tadi Bapak nggak kayak gitu deh bacanya. Ada yang bisa bantu? Tadi gimana cara Bapak baca? X Ada yang- himpunan C adalah C sama dengan X, di mana X nama-nama hari yang diawali huruf S. oke, itu yang benar. Siapa tuh namanya yang menyebutkan tadi? Hafiz Yazid Lintang. Oke, Hafiz, benar kayak gitu ya. Jadi bacanya itu adalah X di mana X nama-nama yang diawali huruf S. Ingat ya? Cara membaca notasi pembentukan himpunan seperti itu. X di mana X bilangan cacah genap. Cara membaca seperti itu. Besok kalau ditanya pas sekolahnya nanti guru matematikanya bukan Bapak, harus kayak gitu jawabnya. Nanti malu-maluin. Siapa guru matematikanya? Oh ya dulu guru matematikanya Pak Abib. Wow, itu malu banget Bapak nih. Masa membacanya nggak bisa. Oke? Oke, kita lanjut yang D ya. Diagram Penn Euler ini dikatakan namanya diagram Penn. Jadi bentuk diagram Penn itu seperti ini. Nah, S ini dikatakan namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua himpunan. Oke, kemudian yang A. A ini himpunan A-nya adalah 125, yang B-nya adalah 3478. Nah, yang kita tulis kalau ada A dan B, kita tulis dulu yang himpunan A mana, yang himpunan B. Nah, sisanya itu di luar dari lingkarannya, tapi tetap masuk dalam kotak himpunan semesta. Jadi cara membuat diagram Penn seperti ini ya. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis himpunan. Himpunan itu ada beberapa jenis. Yang pertama kita dulu sebut apa? Himpunan satuan. Himpunan satuan itu adalah himpunan yang memang hanya mempunyai satu anggota himpunan. Makanya kita katakan dengan himpunan satuan, karena anggotanya cuma satu. Contoh, dan ini adalah mewakili oleh angka 5 semua. Y ini adalah mewakili tentang lambang segitiga. Kemudian himpunan A ini adalah semua orang yang beratnya 75 kg. Berarti kalau semua orang yang beratnya 75 kg, berarti anggotanya cuma satu, yaitu orang yang berat 75 kg. Kemudian yang B, jantan. Berarti anggotanya cuma satu, kerbau jantan. Kemudian yang C adalah kelereng merah. Yang anggotanya juga cuma satu, mewakili itu kelereng merah. Kemudian himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan.
Jadi himpunan kosong ini adalah dia tidak sama sekali tidak memiliki anggota himpunan. Oke. Nah, biasanya dilambangkan dengan ini dibacanya V. Karena dia himpunan kosong, maka NA-nya sama dengan 0. Sehingga ini dia himpunan kosong. Boleh nggak ditulis atau ditulis dengan V. Itu himpunan kosong. Oke, contohnya. Yang contoh yang B nih. X di mana X besar dari 6, X kecil dari 7, X bilangan bulat. Ada nggak X bilangan bulat yang dia tuh di antara 6 dan 7? Tidak ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Kan bilangan bulat itu adalah 1, 2, 3, 4, kan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian negatif 1 sampai seterusnya. Kan di antara 6 dan 7 nggak ada. Kalau berkoma-koma dia bukan bilangan bulat, tapi bilangan real. Oke, makanya himpunannya dikatakan himpunan kosong karena nggak ada anggotanya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, namanya aja berhingga dan tak berhingga. Jadi himpunan berhingga itu adalah himpunan yang anggotanya bisa dihitung. Kalau himpunan tak berhingga berarti anggotanya tidak bisa dihitung. Sampai kapanpun nggak akan pernah berhenti. Itu namanya tidak berhingga. Kalau berhingga tuh ada perhentian. Contohnya yang berhingga. Himpunan nama hari dalam seminggu. Himpunan nama hari dalam seminggu bisa dihitung. Cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma 7 hari. Contohnya kalau yang tak berhingga. Himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu mulai dari 1 sampai seterusnya. Sampai tak terhingga. Nah, makanya dikatakan himpunan tak berhingga. Ingat ya, yang berhingga itu yang ada batasnya. Kalau tak berhingga ya nggak ada batasnya. Kemudian himpunan yang sama. Apa sih yang himpunan yang sama itu? Nah, dua himpunan itu dikatakan sama jika himpunan anggota pada himpunan A, misalnya anggota pada himpunan pertama itu merupakan anggota pada himpunan kedua. Coba contoh yang A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yang B ini adalah X, di mana X kecil dari 9, X bilangan cacah. Kalau kita tabulasikan tadi, atau kita daftarkan anggotanya, kurang dari 9 bilangan cacah. Bilangan cacah kan dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, 8. Kenapa 9 tidak ikut? Kalau tandanya ini tidak ada pakai tanda kecil sama dengan, maka 9-nya tidak ikut. Berarti paling harus di bawah 9. Tapi kalau ada tandanya tuh kecil, terus ada tanda sama dengannya, maka 9-nya ikut. Bisa dipahami? Kalau tandanya seperti ini, bentar, coba Bapak bedain tandanya. Aduh, lagi error, nggak mau deh. Oke, pokoknya kalau ada tanda kecil sama dengan, di sini ada sama dengan, berarti 9-nya ikut. Tapi kalau dia kecil atau besar dari, tapi nggak ada sama dengan, maka angkanya itu nggak ikut, gitu aja. Nah, kalau kita tabulasikan, otomatis kan himpunan B ini anggotanya sama dengan himpunan A. Makanya dia dikatakan himpunan yang sama. Beda dengan contoh yang kedua. C ini adalah ABCD, D, C, AB. Walaupun anggota D ini sama dengan anggota C, tapi ada anggota C yang tidak sama dengan anggota D, maka dua himpunan ini tidak dikatakan sama. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Relasi antar himpunan. Relasi antar himpunan yang pertama. Himpunan di dalam himpunan, atau biasa kita sebut dengan himpunan bagian, subset. Nah, misalnya ada himpunan A dan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari B, ini dilambangkan dengan ini. Nah, jika anggotanya itu adalah anggota A dan dia anggota B. Tetapi minimal ada satu saja anggota B yang bukan anggota A. Nah, kalau ada salah satu aja yang nggak sama anggotanya itu, maka dia dikatakan himpunan bagian sejati atau proper subset. Tapi kalau dia sama persis, itu dikatakan subset saja. Oke, contohnya A, B, C. Nah, A, B, C ini subset dari A, B, C, D. Kenapa? Karena A, B, C ini ada di dalam A, B, C, D. Oke?
yang dikatakan subset ya. Makanya lihat nih ada lingkarannya ada warna oranye, warna putih. Artinya yang putih ini dia di dalam lingkaran oranye. Oke, himpunan di dalam himpunan namanya, himpunan bagian. Oke, kita lanjutkan himpunan lepas. Nah, himpunan lepas itu bahasa matematikanya namanya disjoint. Disjoint offset. Himpunan lepas. Dia dikatakan himpunan lepas itu kalau tidak ada irisan, artinya tidak ada anggotanya yang sama. Oke, jadi seling lepas itu dia tidak ada anggota yang sama. Kalau dia ada anggota yang sama, maka dia bukan himpunan lepas. Contohnya, himpunan A, A, B, C, D, E, himpunan B, F, H, I, J, K. Ada yang sama? Ya, ada. Tidak. Karena tidak berarti dia himpunan saling lepas ya. Oke, kemudian himpunan bersilangan. Nah, kebalikan dari himpunan lepas. Himpunan bersilangan ini jika dia memiliki anggota yang sama atau dia memiliki irisan. Misalkan A, himpunan itu adalah A, B, C, D, F, kemudian B, D, E, F, G, H, I. Nah, kira-kira ada yang sama nggak dari dua himpunan ini anggotanya? Ada. Sudah. D, E, F. Apa? Nah, D, D, E, F. E, F. karena dia ada anggota yang sama, D, E. Nah, karena dia ada anggota yang sama, maka dia dikatakan himpunan bersilangan dan dia bukan himpunan saling lepas. Kalau yang saling lepas tadi dia tidak ada yang sama anggotanya. Kalau dia bersilangan, dia minimal ada satu anggota yang sama. Oke? Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen ini jika banyak, ini tadi anggotanya sama, sekarang banyak anggotanya yang sama. Dia dikatakan ekuivalen itu jika bilangan kardinalnya sama. Contoh dari A, ini anggotanya ada berapa? Ada 6, maka bilangan kardinalnya 6. Himpunan B ada berapa? Ada juga 6, jadi bilangan kardinalnya 6. Nah, karena dia sama-sama bilangan kardinalnya 6, maka dia dikatakan dengan himpunan ekuivalen. Itu ya syaratnya. Yang dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota himpunan tersebut sama. Jadi kalau dia tidak sama, ada satu misalnya anggotanya 5, yang satu anggota 6, maka dia bukan ekuivalen. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada namanya himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa itu biasa dilambangkan dengan PA. Adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dengan kata lain, untuk setiap himpunan A, terdapat himpunan yang berupa koleksi semua himpunan bagian atau terdapat koleksi subset dari semua himpunan A. Contoh himpunan A. Ustaz, A. Macet. Halo, suara jelas? Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke, kalau yang macet-macet Jelas, itu Ustaz. mungkin jaringan di sana kayaknya. Kalau tempat Ustaz jaringannya bagus-bagus saja. Oke, Bapak lanjutin ya. Oke, Bapak lanjutin bisa? Bisa. Bisa. Oke. Nah, contoh himpunan A ini A, B, dan A, B, C ini anggotanya. Maka himpunan bagiannya apa? Himpunan bagian itu atau misalnya himpunan kuasa itu biasanya untuk mencarinya berapa banyak itu rumusnya adalah 2 pangkat M. Mana penanya? Beli pena ada ya? Berat ya. Oke, dia 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N itu artinya 2 dipangkatkan berapa banyak anggotanya. Karena ini anggotanya 3, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Itu adalah 8. Coba kita hitung. Banyaknya 8 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi cara buatnya, himpunan bagian dari himpunan A ini dimulai dari himpunan kosong, kemudian himpunan A bagian himpunan A, himpunan B, himpunan C, kemudian
himpunan AB, himpunan AC, kemudian himpunan BC, kita pasang-pasangkan, baru terakhir himpunan itu sendiri, ABC, ABC. Maka himpunan kuasanya atau power setnya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, AB, AC, BC, dan ABC. Sama seperti contoh 2, karena ada 4 berarti dia 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. Kita pasangin aja. Berarti tulis dulu ABC semua. A, B, C, D. Kita tulis sudah satu. Baru kita pasangkan 22. AB, AC, AD, BC. Habis pasangan 22, kita pasangkan 33. ABCD, ABD, ACD, BCD. Habis yang kita pasangkan 33, baru pasangkan keempat-empatnya. ABCD, baru terakhir himpunan kosong. Jadi tulis satu-satu dulu, pasangin 22, pasangin 33, pasangin 44 sesuai dengan soalnya nanti. Itu himpunan kuasa. Oke, kita lanjutkan. Himpunan semesta. Tadi himpunan semesta yang kita bicarakan kan tadi pada diagram pen. Himpunan semesta itu dia himpunan yang memuat semua himpunan. Jadi himpunan semesta itu yang memuat berapa banyak himpunan, dia itu adalah induknya. Gitu. Nah, kita masuk ke operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama adalah irisan atau intersection. Irisan tadi sama dengan himpunan bersilangan ya. Irisan itu adalah dua himpunan yang memiliki anggota yang sama atau memiliki anggota persekutuan. Jadi dibacanya yang ini adalah himpunan itu merupakan anggota A dan himpunan merupakan anggota B. Jadi kalau irisan pakai dan. Kalau dia nanti kemudian contohnya ini irisan, misalkan himpunan A itu A, B, C, D, F, himpunan B, A, E, G. Maka A irisan B itu adalah cari yang sama anggotanya. A dengan E. Contoh yang kedua, himpunan A, A, B, C, D, F, himpunan B, G, H, I. Ada nggak irisannya? Karena irisannya atau yang sama tidak ada, maka dia adalah himpunan kosong. Nah, beda kalau dengan union. Union atau gabungan ini, A gabungan B, berarti anggotanya itu dia anggota A atau anggota B, atau anggota kedua-duanya. Beda dengan irisan. Kalau irisan tadi bacanya dan, kalau gabungan atau. Misalnya X itu adalah anggota A atau X anggota B atau X anggota dua-duanya gabungan. Maka orennya ini semua diorenkan. Artinya dari semua ini digabungkan. Kalau gabungan itu kuncinya, kalau ada anggota yang sama cukup ditulis sekali. Seperti ini. Misalkan himpunan A, A, B, C, D, E, F. Himpunan B, A, E, G. A gabungan B, maka kita gabungkan semua. Kita tulis semua, tapi dengan catatan yang sama kita tulis sekali. Ini kan ada sama-sama A nih. Nanti kita cukup tulis satu kali. A, kemudian B, C, E. Nah, E ada juga yang sama. Kita tulis sekali D, kemudian ada lagi F, kemudian ada di sini G. Jadi kita tulis semua anggota dari dua-dua himpunan ini. Dengan catatan, anggota yang sama cukup sekali. Sama contoh nomor 2 juga gitu ya. Anggota yang sama cukup sekali kita tulis, selebihnya kita tulis yang A dengan yang B. Namanya juga gabungan, berarti semuanya kita tulis anggotanya. Dia bisa dia bersilangan, bisa juga dia saling lepas. Kalau gabungan itu tidak masalah mau bersilangan atau saling lepas, karena kita menulis semua anggota. Beda kalau irisan. Irisan dia cukup yang bersilangan. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Oke, kalau ulangan bisa ya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah bisa. Insya Allah, Ustaz. Oke, insya Allah. Oke, kalau kemudian kita lanjutkan dengan namanya komplemen. Apa sih komplemen? Komplemen itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya bukan merupakan anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi komplemen itu kebalikan. Jadi kalau kita berbicara tentang himpunan A, komplemen apa? Himpunan yang bukan anggota himpunan A. Makanya nih kalau komplemen itu nih himpunan A, komplemen ini yang di luarnya, bukan yang di dalam himpunan A itu. Contoh, misalnya semestanya adalah bilangan cacah kurang dari 10. Berarti kalau tandanya tidak sama dengan, berarti 1 bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 ya. Karena kurang dari 10.
Kemudian ada anggota A nih, 1, 3, 5, 7. Nah, komplemennya apa? A komplemen, ini ada tanda strip nih, A komplemen itu yang bukan anggotanya ini, 1, 3, 5 ini berarti nggak masuk. Selain itu, tapi dia masuk dalam semesta. Berarti yang masuk itu adalah 0, 2, 4, 6, 8, 9. 10 kan nggak masuk karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, ini yang dikatakan dengan A komplemen. Jadi dia A komplemen itu dia bukan ditulis yang A-nya, tapi selain A itu sendiri, tapi dia masuk dalam himpunan semestanya. Itu yang dikatakan A komplemen. Begitu juga yang B. B kan 4, 5, 6. Berarti komplemennya ya udah ditulis yang bukan B. Yang masuk semesta 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Itu yang komplemen. Bisa dipahami? Bisa. Nanti kita lihat alat peraga Bapak. Nanti Bapak ada tunjukkan alat peraganya. Nanti kita bisa lihat gimana sih namanya komplemen itu. Oke, ini selisih 2 himpunan. Kita menghitung selisih 2 himpunan. Oke, selisih 2 himpunan. Misalnya ada himpunan A dan B. Nah, selisihnya itu adalah jika A dikurang B, maka, nah, misalkan ada A kurang B, yang kita tulis anggotanya itu adalah anggota yang sama kita hilangkan, kemudian anggota B kita abaikan, yang kita tulis adalah anggota yang pertama. Jadi kalau A dikurang B, yang kita perhatikan cuma anggota yang A yang tidak sama. Kalau B kurang A, berarti dia cukup kita perhatikan anggota B yang tidak sama. Contoh ini, A kurang B, berarti A kurang B, yang sama kita buang. Berarti yang kita buang adalah A dan E kan? Ini sama kan? Nah, berarti yang kita tulis cukup A dan E, nggak usah. Berarti cukup B, C, D, F. B, C, D, F. Yang ini kita perlu tulis yang G. Yang G nggak usah ditulis. Karena kalau kita pengurangan, ini nggak perlu diperhatikan yang B-nya. Yang cukup yang A aja. Tapi kebalikan. Kalau B kurang A, yang kita tulis apa? Kalau B dikurang A, maka cukup yang kita tulis adalah huruf B. G. Oke? G ya. Yang A nggak usah yang A dan E kita nggak usah tulis karena dia dikurang, namanya yang kurang, yang sama yang kita hilangkan. Jadi cukup tinggal yang G gitu. Oke. Kemudian yang terakhir jumlah. Kalau jumlah 2 himpunan ini adalah yang irisan kita buang, yang gabungan kita tulis. Contoh, Hindu dengan Buddha, berarti M-nya Hindu, himpunan N-nya adalah Buddha. Maksudnya hurufnya B, U, D, E, H, A. Maka M plus N, yang irisan kita buang dulu. Irisannya apa yang ada anggota sama? Berarti D dengan U kan? Ya. Ini sama kan dengan ini kan? Nah, kalau yang sama nggak usah kita masukkan. Jadi yang tinggal adalah yang sama ini kita buang. Yang kita tulis berarti cukup. Terus dulu, ada lagi nggak yang sama? Oh ya, ini hanya sama ya. Ini kita buang juga yang sama ini. Berarti yang kita tulis itu cuman huruf A, B, I, N, dan N itu. Nah, itu kalau jumlah. Jadi kalau jumlah yang kita tulis itu cukup gabungan, yang irisan kita buang. Oke? Bisa dipahami? Oke, sebentar ya, Bapak tunjukkan suatu alat peraga untuk kita lihat contohnya sama-sama. When you run in this way, baby, it's matching. Jangan nyanyi. Jelas lah. Jangan nyanyi kalian nih. Tadi Jangan hormatin kalian. Jangan nyanyi. Nyanyi, woi. Siapa itu? Nyanyi apa itu? Matching. Halo? Individual. Kita datang Ustaz terdiam. Dipanggil terdiam. Fales lagi suaranya. Anda jelek. Udah, Abhishek. Fales suaranya fales.
Wih, kalian gak usah sok keras lah, wih. Halo, sudah bisa perhatikan Bapak? Sudah Ustaz. Ya. Bentar, Bapak perhatikan ini. Tolong perhatikan Bapak pegang ini. Nah, ini video YouTube udah gue resolusiin 1080. Kelihatan nggak apa yang Bapak pegang ini? Kelihatan. Enggak Kelihatan. Ustadz. Kurang jelas Ustadz. Kelihatan Ustaz. Kurang. Enggak jelas Ustadz. Itu yang nggak jelas sih. Kamera Bapak jelas. Kelihatan jelas Ustaz. Kelihatan jelas Ustadz. Oke, coba lihat nih. Yang Bapak pegang ini ya, perhatikan suaranya. Nah, perhatikan. Ini ada dua himpunan X dengan himpunan Y ya. Iya. Oke. Ini ada dua himpunan ya, X dan Y ya. Halo, suaranya kok nggak ada? Kedengaran suara Ya Bapak? Ustadz. Kedengeran. Dengar Ustadz. Kurang jelas Ustadz suaranya. Dengar Ustadz. Tapi kecil suaranya. Ya. Coba perhatikan ya yang Bapak pegang ini. Ini yang Bapak pegang ini ya. Nampak ya? Nampak. Nampak Ustadz. Ustadz. Nah, ini ada tutup botolnya warna kuning. Kemudian di sini yang himpunan X ini ada botol-botol warna kuning dengan warna biru. Biru. Kemudian yang Y ini ada tutup botol warna apa? Hijau. Hijau dan biru. Hijau dan biru. Hijau dan biru. Nah, Bapak tanya, dari dua himpunan ini yang irisan yang mana? Biru. 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 Biru ya. Ya. Jadi Ya. kalau yang biru, maka kalau dia ada ini yang biru. Sekarang aku tanya, kalau yang dikatakan dengan gabungan yang mana? Kuning, hijau. Kuning, hijau, biru. Oke. Kuning, hijau, dan Biru. Oke, biru. Sekarang aku tanya, kalau misalnya ini kan ada X dan Y. Nah, kalau komplement dari X yang mana? Kalau komplement X berarti tutup botolnya warna yang mana? Jadi komplement apa? Komplement apa tadi? Kalau komplement X berarti dia bukan anggota X. Tapi dia tetap termasuk himpunan semesta. Iya, berarti yang mana? Nah, Biru dan hijau. kalau biru masuk nggak? Kan biru ada juga biru. Harusnya tadi nggak boleh. Kuning dan hijau. Hijau. Nah, kuning masuk nggak ke X? Hijau. Masuk. Hijau Ustaz. Jadi Hijau, Ustaz. komplement yang hijau. Hijau. Oke. Kalau komplement yang ini? Kuning. 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 Ustadz. Bisa dipahami? Bisa. Bisa Ustaz. Bisa. Alhamdulillah. Bisa Ustaz. Oke. Sekarang Bapak tanya. Kalau X kurang Y berarti anggota tutup botolnya yang mana? Kalau X Bisa. kurang Y. Kuning, hijau. Kalau X dikurang Y. Kuning, hijau. Kalau X dikurang Y maka anggotanya cukup yang warna. Kuning dan hijau. Oke, warna kuning saja. Kalau Bapak tanya, Y kurang X berarti anggotanya yang mana? Yang hijau Hijau. Hijau. Oke, yang Hijau. hijau saja. Saja. Oke. Sekarang kalau tanya, kalau X ditambah Y anggotanya yang mana? Kuning, hijau, dan biru. Kuning, hijau, biru. Nah, tadi syaratnya apa? Kalau penjumlahan, lisan kan nggak masuk, yang cukup masuk yang gabungan. Kuning dan hijau. Oke, kuning dan Hijau. hijau. Kalau Y tambah X?
Hijau dan kuning. Hijau dan kuning. Hijau dan Hijau dan kuning. Jadi bisa dipahamin kan cara operasinya? Bisa Ustaz. Bisa Ustadz. Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Oke, alhamdulillah. Jadi gimana, sudah paham tentang himpunan? Sudah. Dah. Sudah Ustadz. Oke, udah jelas ya? Gimana cara ngurangin, gimana cara jumlahin, gimana irisan, mana gabungan ya? Ya, Ya Ustadz. Ya Ustaz. Oke, kalau begitu, salah. Oke lah, kalau begitu pertemuan kita malam ini cukup sampai sini ya. Karena udah jelas semua ya, udah bisa diikutin ya. Sudah Ustadz. Oke. Sudah. Kemungkinan minggu depan kita ulangan ya. Alhamdulillah. Kita ulangan tentang himpunan. Alhamdulillah. Terus Google untuk penjelasan materi aljabar. Aljabar. Aljabar yang kan aljabar baru masuk, jadi belum. Nanti kita dijelasin juga. Ustaz cek ada Jabar. Materinya harus dicatat ya Ustaz. Mana? Iya. Semoga nilainya bagus. Amin. Nilainya bagus. Kemungkinan untuk ulangan minggu depan itu soalnya mungkin ada sekitar 4. Cuman 4 kok, belum 10, 4. Cuman 4, tapi Bapak akan minta kalian nanti kirim foto jalan penyelesaiannya. Jadi nggak kayak sebelumnya cuman konten di kelas Apa Ustaz? Cara penyelesaiannya di buku ya Ustadz. Halo? Di buku tulis ya Ustaz. Coba dengarkan dulu. Caranya nggak usah Ustaz, caranya nggak usah. Kalau caranya nggak usah, nanti kalian cuman masukkan ke Google, masukkan ke Brandly, juga ketemu jawabannya. Ustaz, Bapak nggak mau kayak gitu. Nanti kalian juga bisa contohkan. Jadi, Tulis caranya di buku tulis ya Ustadz. ya nanti caranya di buku tulis, terus kalian foto, kalian kirim nanti pada saat di Google Formnya kan nanti bisa kalian upload fotonya. Nanti pas di classroom cuma ada ulangannya ya Ustaz, nggak ada videonya gitu Ustaz, cara-caranya. Ya kasih pengertian lagi lah Ustaz. Kasih caranya lagi. Ustaz. Iya. Minggu depan Cara- lupa lagi nih. Kayak Minggu itu depan ya dah Ustaz. lupa lagi. Nanti kasih Oh, YouTube nanti- ya Minggu depan Ustaz. dah lupa. Oh ya, nanti Kasih nanti Bapak upload di YouTube-nya ya. Nanti Biar upload. nanti saya subscribe. Oh, boleh. Nanti Bapak tunggu ya. Jangan sampai ini dari Siap. ini dari berapa orang hadir malam ini? 56. 52. 52. Bapak tunggu subscribe-nya 52 orang ya. Iya. Oke, nanti Bapak upload videonya. Kalau nggak pakai cara nggak gimana Ustaz? Kalau nggak pakai cara pas saat ulangan Bapak anggap salah karena bisa jadi Nol ada yang lain, Pak. Takutnya nggak paham pula Ustaz. kan tadi udah Bapak ajarin ada pertanyaan tadi katanya udah paham semua. Tapi nanti ada YouTube-nya kan Ustaz? Ya nanti kan Nggak Bapak minggu share depan dah lupa ke lagi. atau mau besok ulangannya? Ya kan nanti ada YouTube-nya. Jadi Minggu bisa depan nanti aja, Ustaz. tengok. Besok atau minggu depan? Besok. Minggu depan lagi. Besok Ustaz. Besok Ustaz. Halo. Besok Ustaz. Besok. Halo. Minggu depan Ustaz. Woi dia mau salam. Woi, kalem woi. Suaranya Besok, bisa Ustaz. Bapak gantian. Besok. Oke, kita ulangannya minggu depan. Yes, minggu depan. Sampai di sini kita pertemuannya cukup sampai di sini ya. Oke, tadi Muhammad Fahri, tolong tutup dulu pembelajaran ini dengan baca doa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbil alamin. Oke, sampai ketemu lagi ya. Belajar baik-baik di rumahnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bebe. Syukron Ustaz. Sama-sama, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. dicatat ya Ustaz, materinya ya, dicatat ya. Bebe. Matching. Wildan. Assalamualaikum Ustaz. Apa Abdul? Wah anjay Wildan. Anjay. Bebe. Jangan anjay nggak boleh tuh. Use magic. Penjara. Iya. Anjay. Penjara yuk lah. Anjay. Apa? Anjay. Penjara yuk. Anjay. Ayolah, panggil polisi. Ayo besok ya. Besok ya. Ayo. Bebe. Mejeng. Biduan. Bahasa apa itu? Itu bahasa apa Abdul? Ah, bahasa Korea. Apa bahasa Korea itu? Bahasa Papua cuy. Papua kayak gitu. Coba Papua coba. Bang, halo Bang. Oke Bang. When he said bebe is aja lah. magic. Mela cau. Banyak kali ya main FF kayak bocil. Entah tuh. Macam dia tak main aja. Iya kayak bocil. 3 lawan 1 aja kalah. Bocil kali main FF.